Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan bertanya kepada Kaisar Xiaotian, bagaimana cara memasuki dunia keabadian? Pertanyaan ini sangat penting baginya. Ada ramalan di batu Sangseng bahwa Xun-Er berada di alam umur panjang atau dunia keabadian dan disebut juga Changseng Tian. Murong Qingcheng yang menempati tubuh Xun-Er juga memintanya untuk pergi ke dunia umur panjang dan menemukannya. Karena itu dia harus pergi apapun yang terjadi. Di masa lalu kekuatannya tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memasuki ranah umur panjang. Tetapi sekarang dia sudah menjadi kaisar yang bertarung. Dan dia sekarang memiliki kualifikasi yang cukup untuk memasuki ranah umur panjang. Mendengar ini Kaisar Xiaotian bertanya dengan heran. Apakah kamu ingin memasuki dunia umur panjang? Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Memasuki alam umur panjang bukanlah hal yang sepele. Tahukah kamu di mana alam umur panjang? Ucap dari Xiao Tiandi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Di alam umur panjang, ada banyak Daudi dengan kekuatan sepertimu. Selain itu, struktur lingkungan dan struktur energi di sana berbeda dari yang ada di benua Ki asal. Bahkan dengan kekuatanmu saat ini, hanya pada tingkat menengah dan bawah di sana. Kamu harus memikirkannya. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya, ucap dari Xiao Tiandi. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Tiandi, Xiaoyan tersenyum dan berkata, dunia umur panjang ini adalah lingkungan hidup yang aku inginkan. Dan sekarang di benua Ki asal ini, aku tidak memiliki ruang untuk promosi. Di alam umur panjang, kekuatanku akan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi, melampaui tingkat Daudi, dan dipromosikan menjadi Dausian. Oleh karena itu aku harus pergi ke alam umur panjang ini. Senior hanya perlu memberitahuku bagaimana aku bisa memasuki alam umur panjang, ucap dari Xiaoyan. Iya, kamu benar. Meskipun dunia umur panjang adalah tempat yang sangat berbahaya, dunia umur panjang memang tempat yang sangat indah. Di sana juga terdapat banyak petualangan dan keajaiban. Jika kamu tidak memasuki dunia umur panjang, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi langit dan seberapa luas dunia ini, ucap dari Xiao Tiandi. Kalau begitu, tolong untuk memberitahuku bagaimana cara memasuki dunia umur panjang, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, aku akan memberitahumu sekarang, ucap dari Xiao Tiandi. Lalu dia mendekatkan mulutnya ke telinga Xiaoyan, berkata banyak dan bercerita. Xiaoyan mengangguk berulang kali sambil mendengarkan. Xiao Tiandi berbicara di telinga Xiaoyan untuk waktu yang lama, dan kemudian dia menyelesaikan semua kata yang dia katakan. Dia menepuk bahu Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan barusan? Xiaoyan mengangguk dan tersenyum. Aku ingat semuanya. Xiaotian lalu berkata, baiklah, ingat, kamu tidak boleh melupakan apa yang aku katakan padamu. Xiaoyan menjawab dengan hormat. Hal-hal yang dijelaskan oleh para senior, aku akan ingat, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu, kamu bisa pergi, ucap dari Xiao Tiandi. Xiaoyan mengangguk, kemudian Xiaoyan langsung menghilang dalam kehampaan. Setelah Xiaoyan pergi, Kaisar Xiaotian mengalihkan perhatian ke medan perang antara keduanya. Pada saat ini keduanya bertarung dengan sengit, dan dia berteriak kepada Kaisar Gutian yang sedang bertarung. Kaisar Gutian, kamu istirahatlah sebentar, dan biarkan aku datang. Melihat Xiaotian akan menggantikan Gutian, Hun Tian tiba-tiba memarahi. Xiaotian, kamu ingin menggunakan taktik roda, itu tidak tahu malu. Dia dan Gutian telah menghabiskan banyak kekuatan dalam pertempuran. Jika Xiaotian menggantikan Gutian, dia mungkin menderita di pertempuran berikutnya. Pertempuran roda adalah pertempuran roda. Hari ini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup.
ucap dari Xiao Tian. Kemudian dia bergegas ke medan perang dan menggantikan Kaisar Gutian. Kaisar Xiao Tian dan Kaisar Hun Tian memulai pertempuran sengit di langit. Di daerah prasejarah, Liu Xiaohui, Nalan King Sui, Xiao Yao, Jiu Bai, Ling Long, dan lainnya sedang beristirahat di tanah. Ketika semua orang memikirkan apa yang terjadi di lembah Mausoleum Kaisar, itu benar-benar tampak seperti fantasi, seolah-olah mereka bermimpi. Tiba-tiba sosok hitam muncul dari kehampaan. "Tidakkah kalian mengenalku? Aku Xiao Yan," ucap dari Xiao Yan. "Xiao Yan? Apakah kamu benar-benar Xiao Yan?" Di lembah semua orang melihat bahwa tubuh Xiao Yan telah hancur dan jiwanya telah ditelan oleh sel darah. Karena itu ketika dia menyebut dirinya Xiao Yan, wajah semua orang menunjukkan ketidakpercayaan. Melihat bahwa orang-orang tidak percaya padanya, Xiao Yan tidak terkejut. Saat ini penampilannya telah banyak berubah dari penampilan sebelumnya dan masuk akal jika orang-orang tidak percaya padanya. Dia segera memberitahu semua orang apa yang terjadi. "Kamu, Kaisar Yan? Benarkah ketua klan kita Xiao Yan?" Setelah mendengarkan ucapan Xiao Yan, semua orang masih ragu. Lagi pula kejadian ini terlalu sulit dipercaya. "Itu benar. Aku Kaisar Yan, Xiao Yan." Xiao Yan mengangguk perlahan dan menemukan bahwa dalam pertempuran ini, klan Xiao juga menderita banyak korban. Semua orang memandang Xiao Yan dengan rasa ingin tahu. Dan setelah beberapa saat, semua orang akhirnya menerima fakta saat ini. Mengetahui bahwa Xiao Yan tidak mati, semua orang bersemangat. Mereka awalnya berpikir bahwa Xiao Yan telah jatuh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan secara ajaib akan terlahir kembali dengan cara yang lain. 1 bulan dari sekarang, aku akan berjuang untuk memecahkan langit di gurun besar daerah kuno sunyi besar. Kalian sebarkan berita, ucap dari Xiao Yan. Semua orang setuju dan kemudian pergi untuk menyebarkan berita. Berita bahwa Xiao Yan ingin mematahkan langit dan dengan cepat berhempus ke setiap sudut benua Ki Asal. Kemanapun berita itu pergi, itu menyebabkan kegemparan di daerah setempat. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas ke tanah kuno. Saat hari mematahkan langit, Xiao Yan semakin dekat. Wilayah prasejarah menjadi semakin hidup. Dan para praktisi dari seluruh benua berduyun-duyun kepadanya. Untuk sementara waktu, orang-orang dari segala arah berkumpul di tanah kuno. Di benua Ki Asal, mematahkan langit adalah sejenis alam yang mirip dengan menghancurkan alam kosong dan kenaikan. Selain itu, mematahkan langit memiliki arti lain, yaitu mengalahkan yang terkuat di dunia. Jika seseorang menyatakan bahwa dia ingin melawan langit, itu berarti dia ingin menyatakan perang terhadap yang terkuat di dunia. Pada hari orang itu bertarung menembus langit, yang terkuat di dunia dapat menantang orang itu. Hanya orang yang telah mengalahkan semua orang yang datang untuk menantang. Orang itu memenuhi syarat untuk melawan langit. Berjuang menembus langit adalah peristiwa yang sangat penting. Selama berabad-abad, ada banyak orang kuat yang ingin bertarung di langit, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berhasil. Ketika dunia kultivasi sedang mendidih, sebuah berita menyebar. Bing Wangtian, penguasa Istana Es, mengirim tantangan ke Xiao Yan untuk membalas kematian Xiameng dan Bing Jian. Xiao Yan membunuh murid kesayangan Bing Wangtian. Xiameng dan Bing Jian meninggal di Mausoleum Kaisar. Bing Wangtian secara alami akan mengaitkan kematian keduanya dengan Xiao Yan. Semua orang tahu bahwa akan ada pertempuran antara Bing Wangtian dan Xiao Yan, cepat atau lambat. Bing Wangtian memilih untuk menantang Xiao Yan ketika Xiao Yan sedang bertarung di langit. Kekuatan Bing Wangtian sangat misterius. Semua orang berpikir bahwa Bing Wangtian adalah kekuatan puncak Dao Sheng. Tapi dilihat dari fakta bahwa Bing Wangtian menantang Xiao Yan, kekuatan Bing Wangtian pasti sudah mencapai Dao Di. Jika tidak, Bing Wangtian tidak akan berani menantang Xiao Yan, yang merupakan Kaisar Dao. Pada saat ini wilayah kuno besar benar-benar menjadi fokus seluruh dunia. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya mulai datang ke wilayah prasejarah kuno. Di bawah popularitas yang begitu tinggi, banyak monster kuat harus bersembunyi.
dan tidak berani melancarkan serangan apapun pada manusia. Berjuang melawan langit adalah peristiwa besar di benua Qi asal, dan Xiaoyan adalah kaisar Dou termuda di benua Qi asal. Keduanya terhubung bersama, dan secara alami menarik perhatian banyak orang. Jika Xiaoyan berhasil, maka Xiaoyan akan menjadi petarung termuda dalam sejarah dan akan meninggalkan legenda abadi di benua Qi asal. Sementara para praktisi sedang mendiskusikan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran antara Bing Wangtian dan Xiaoyan, berita besar lainnya keluar. Begitu berita itu keluar, para praktisi di seluruh dunia terguncang. Raja Iblis Agung Asyura adalah karakter tingkat monster tua. Dia menjadi terkenal lebih awal dari Bing Wangtian, dan kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Beberapa praktisi juga tahu sedikit tentang masalah antara Xiaoyan dan Raja Iblis Agung Asura. Ketika 10 pemuda teratas memasuki ranah kekaisaran, Jetsura murid Asura Dao yang paling menonjol meninggal di ranah kekaisaran, dan King Tian menuduh Xiaoyan membunuhnya. Raja Iblis Agung Asura percaya, dan dengan demikian membentuk dendam pada Xiaoyan. Bing Wangtian dan Raja Iblis Agung Asura berturut-turut mengirim surat pertempuran pada Xiaoyan yang mengejutkan dunia. Pada saat yang sama semua orang mulai khawatir tentang situasi Xiaoyan. Saat badai ini meningkat, berita mengejutkan lainnya akhirnya pecah, membuat situasi Xiaoyan semakin buruk. Mengikuti Bing Wangtian dan Raja Iblis Asura, klan Bai Minghai akhirnya mengundang Hai Yuan Tao, leluhur besar klan Hai, Haidi. Pada saat itu Tie Yun memimpin orang-orang kuat dari perguruan tinggi Shengnan untuk berpartisipasi di benua Pengyun pemuda. Saat melewati wilayah Laut Beiming, ia memiliki konflik dengan klan Laut Beiming. Melihat bahwa Xiaoyan ingin melawan langit, begitu Xiaoyan berhasil, Xiaoyan akan meninggalkan benua Qi asal selamanya. Dan klan Beiming tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Karena itu klan laut akan memilih untuk membalas dendam saat ini. Namun Xiaoyan sekarang adalah kaisar Dou, dan hanya ada sedikit orang di klan laut yang dapat bersaing dengannya. Dalam keputusasaan, klan Beiming mengundang Hai Yuan Tao, kaisar Hai, yang telah mundur selama ribuan tahun. Hai Yuan Tao ini adalah orang yang sangat luar biasa. Konon dia pernah menerima warisan Dewa Laut Tangsan. Berbicara tentang Dewa Laut, dia adalah sosok yang sangat legendaris. Dia awalnya adalah tuan muda ketiga dari keluarga Tang, dari keluarga Taiko, yang dikenal sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Tang. Setelah dia menjadi terkenal, dunia biasa memanggilnya Tangsan. Tangsan adalah jenius langka dari keluarga Tang, yang terlahir dengan darah Dewa Laut. Ketika Tangsan berusia 28 tahun, ia telah menjadi Daudi termuda pada saat itu. Kemudian Tangsan membangkitkan garis keturunan Dewa Laut dan menerima warisan generasi Dewa Laut sebelumnya. Akhirnya ketika dia berusia 35 tahun, Tangsan dianugerahkan Dewa di Laut dan menjadi generasi baru Dewa Laut. Poseidon atau Dewa Laut mengejutkan dunia, namun dia bangkit dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Tepat ketika reputasi Poseidon mencapai puncaknya, Poseidon dan istri tercintanya diam-diam bersembunyi, dan sejak itu tidak ada kabar. Dari segi ketenaran, Dewa Laut memang tidak setenar Dewa Kematian, Dewa Hantu, dan Raja Iblis. Namun dari segi kekuatan, Dewa Laut adalah salah satu dari sedikit di benua Qi asal yang dapat menyaingi Dewa. Dan Haidi, sebagai orang kuat yang telah menerima warisan Dewa Laut Tangsan, kekuatannya telah mencapai langit. Di antara Daudi, hampir tidak ada lawannya. Oleh karena itu hampir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengalahkannya. Di mata praktisi yang tak terhitung jumlahnya, 3 kekuatan yang tak tertandingi menantang Xiaoyan pada saat yang sama, yang setara dengan hukuman mati untuk Xiaoyan. Dan ketika saatnya tiba, siapa yang tahu jika ada kekuatan lain yang tiba-tiba menantang Xiaoyan lagi. Oleh karena itu, dalam drama besar melawan langit, Xiaoyan hampir tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Namun bahkan jika Xiaoyan akhirnya mati, nama Xiaoyan akan bergema di seluruh benua Qi asal. Dan Xiaoyan juga akan tercatat sebagai legenda dalam sejarah benua Qi asal. Xiaoyan menghadapi 3 kekuatan sendirian, dan ini saja sudah cukup untuk membuatnya bangga. Waktu berlalu begitu cepat.
Sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama bulan ini, Xiaoyan sepenuhnya mempercayakan klan Xiao kepada Liu Xiaohui. Kali ini, dalam melawan langit, tidak peduli apakah Xiaoyan berhasil atau tidak mungkin baginya untuk tetap berada di benua Qi asal. Xiaoyan berdiri diam di kehampaan, menatap langit yang tak berujung, dan berkata dengan dingin, "Hari ini, Kaisar Yan akan menghancurkan langit." Ada gurun tak berujung di daerah prasejarah. Di gurun ini ada platform kenaikan kuno. Hari ini, Xiaoyan akan berjuang untuk menerobos langit di sini, membuka jalan ke langit, dan memasuki dunia keabadian. Di gurun yang tak berujung, ada bayangan gelap, dan banyak praktisi telah tiba. Ada puluhan ribu orang yang datang. Di langit, King Tian dan Jan Wuji berdiri berdampingan, melihat kerumunan orang di padang pasir. Setelah kenaikan Xiaoyan berhasil, dunia Xiaoyan akan menjadi lebih luas dan akan lebih sulit bagi mereka untuk mengejar kecepatan Xiaoyan. King Tian, apakah menurutmu Xiaoyan bisa berhasil? Jan Wuji tiba-tiba bertanya pada King Tian. Sulit untuk dikatakan. Bing Wang Tian, Raja Iblis Asura, dan Hayuan Tao adalah karakter yang sangat sulit untuk dihadapi. Tetapi karena Xiaoyan berani menembus langit, dia harus memiliki kepercayaan diri, ucap dari King Tian. Di tempat lain, Mu King Luan, Mu Huaipeng, Bodhidharma, dan yang lainnya juga berkumpul. Orang-orang yang datang untuk menonton kali ini mencakup hampir semua faksi di daratan, dan bahkan beberapa sekte kecil datang ke sini. Bagaimanapun menembus langit adalah prestasi langka dalam satu abad. Melihat bayangan hitam di langit datang dengan cepat, seluruh gurun benar-benar mendidih. Karena orang itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan melintas beberapa kali di kehampaan, dan dalam sekejap dia datang ke platform di tengah gurun. Platform kenaikan adalah platform berbentuk tangga setinggi 100 jang. Di bagian atas platform kenaikan telah menjadi platform persegi dengan panjang sekitar 100 jang. Platform kenaikan ini sangat kokoh. Dikatakan bahwa platform kenaikan ini terbuat dari batu Dewa Bulan yang memiliki kekuatan suci dan dapat menahan pukulan Daudi. Oleh karena itu, platform terbang ini telah diturunkan sejak zaman kuno dan tidak rusak sedikit pun. Di luar platform terbang, ada lapangan kosong besar. Lapangan kosong ini ditambah dengan platform terbang adalah medan perang hari ini. Xiaoyan dan 3 penantang akan memulai pertempuran hidup dan mati di sini. Berdiri dengan bangga di platform kenaikan, Xiaoyan berkata dengan keras, "Hari ini, Kaisar Yan, Xiaoyan ingin melawan langit dan mengalahkan yang terkuat di dunia. Tolong beri kesaksian untukku. Jika ada yang menantangku, aku akan menerimanya. Namun begitu tantangan dimulai, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan," ucap dari Xiaoyan. Gelombang suara yang tak henti-hentinya seperti banjir meraung dan bergegas melintasi seluruh gurun, dan seluruh dunia bergetar. Hahaha, mengalahkan yang terkuat di dunia, sangat gila. Tiba-tiba sesosok datang dengan cepat. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berbaju hijau, tinggi dan sombong. Orang ini adalah Bing Wang Tian, penguasa Istana Es. Xiaoyan, kamu membunuh Xiameng dan membunuh Bing Jan. Kita harus menyelesaikan masalah ini, ucap dari Bing Wang Tian. Berhenti bicara omong kosong. Mari kita mulai, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, aku akan membunuhmu hari ini. Bing Wang Tian berteriak keras, kemudian telapak tangannya melambai, dan telapak es besar tiba-tiba menepuk Xiaoyan. Xiaoyan tidak bergerak, api aneh keluar dari tubuhnya, membentuk dinding api di depannya. Duar! Dengan ledakan keras, kekuatan es menabrak dinding api. Dunia beku. Bing Wang Tian mengambil langkah maju. Udara dingin yang mengerikan meresap dari kehampaan dan menyebar dengan cepat di sekitar. Pelindung es seputih salju tiba-tiba perlahan menutupi Bing Wang Tian. Pada saat yang sama, dia mengenakan pelindung es di kepalanya dan pedang es di tangan kanannya. Hanya dalam sekejap, Bing Wang Tian mempersenjatai diri sepenuhnya. Membunuh. Dengan teriakan keras, Bing Wang Tian menyerang Xiaoyan dengan udara dingin yang mengerikan.
Dalam sekejap mata, Bing Wangtian bergegas ke depan Xiaoyan. Pedang es di tangannya mendebas dengan liar. Para praktisi yang menyaksikan pertempuran semua tercengang. Pedang ini sangat kuat. Bahkan jika mereka berada jauh dari medan perang, mereka masih bisa merasakan hawa dingin yang menggigit. Xiaoyan juga merasakan sedikit tekanan. Tetapi tekanan ini tidak cukup untuk membuatnya takut. Kekuatan pedang Bing Wangtian benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan skill bertarung tingkat surga manapun. Menghadapi pukulan kuat Bing Wangtian, Xiaoyan tidak mundur. Dia berdiri dengan bangga di platform kenaikan. Xiaoyan mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan api berwarna-warni segera membungkus tinjunya dengan erat. Suhu tinggi yang mengerikan dan tak terlukiskan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Melihat cahaya dingin menebas ke arahnya, Xiaoyan bergerak untuk melawan cahaya dingin, dan tinju kanannya meledak dengan marah. Satu demi satu tinju api yang berbeda ditembakkan dari tangan kanan Xiaoyan, menembus cahaya dingin sedingin es. Dua energi kuat dingin dan panas bertabrakan, dan suara gemuruh terus terdengar di udara. Melihat serangan Xiaoyan dengan mudah diambil alih, Bing Wangtian tidak terkejut. Karena Xiaoyan berani menerobos langit, dia pasti memiliki beberapa cara. Jika Xiaoyan bahkan tidak bisa mengambil pedang sekarang, bagaimana dia bisa menembus langit? Tebasan Suang Bing Wanyan. Bing Wangtian melangkah sedikit. Jari-jarinya menunjuk ke langit dengan sia-sia, dan awan es besar tiba-tiba perlahan terbentuk di langit. Buam, buam, buam. Ada suara keras antara langit dan bumi. Dan kemudian bilah es yang liar menembak Xiaoyan di bawah. Xiaoyan berteriak di langit. 23 jenis api yang berbeda meledak dari tubuhnya. Dan segera berubah menjadi sayap api. Pada saat yang sama dia langsung membuka domain api berbeda. Kombinasi sayap api yang terdiri dari 23 jenis api yang berbeda. Dan domain api yang berbeda telah membuat kekuatan Xiaoyan meningkat pesat. Dengan ledakan, konfrontasi antara es dan api menyapu dunia, dan akhirnya bilah es meledak. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.